Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Delia, mahasiswa program studi akuntansi semester 7, NPM 220130100081. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan magang mandiri MBKM yang saya jalani di kantor Akuntan Publik Mulyadi dan rekan. Nah, video ini akan berisi gambaran umum aktivitas magang, tugas yang saya kerjakan, serta keterkaitannya dengan mata kuliah yang saya konversi selama program MBKM ini, serta di akhir video nanti, saya akan memberikan testimoni selama magang di KAP Mulyadi dan rekan. Nah, menarik bukan? Jadi saksikan terus ya dan jangan di skip. Terima kasih. Selama menjalani program magang mandiri MBKM di kantor Akuntan Publik Mulyadi dan rekan, saya melaksanakan kegiatan magang dengan jam kerja mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore dengan hari kerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Setiap awal kegiatan magang, mahasiswa diwajibkan melakukan absen check-in melalui sistem absensi yang telah disediakan oleh pihak KAP sebagai bentuk kedisiplinan dan pengendalian kehadiran. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama magang di KAP Mulyadi dan rekan yakni yang pertama yaitu melakukan administrasi awal dan pengarsipan audit. Pada tahap ini saya bertugas memastikan seluruh dokumen klien tersedia dan tersusun dengan rapi sebagai dasar penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau bisa disebut KKP. Dokumen yang dipersiapkan meliputi permanent file seperti akte pendirian perusahaan. Selain itu, saya juga melakukan pencetakan invoice pendapatan dan beban untuk mendukung proses pengujian audit. Kegiatan yang kedua, saya terlibat dalam proses penyusunan dan penginputan laporan audit independen atau LAI. Proses ini diawali dengan mempelajari laporan keuangan klien seperti neraca saldo, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta buku besar. Data keuangan tersebut kemudian diinput ke dalam format LAI yang telah disediakan oleh KAP sesuai dengan standar yang berlaku dengan memastikan kelengkapan dan konsistensi setiap saldo akun. Aktivitas yang ketiga yaitu saya melakukan penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau disingkat KKP. Proses ini meliputi pemindahan saldo akun dari laporan keuangan klien ke dalam format kertas kerja pemeriksaan yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan verifikasi dengan mencocokkan kembali saldo dalam kertas kerja pemeriksaan dengan neraca saldo dan buku besar untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan. Kegiatan yang keempat yaitu saya melakukan sampling akun pendapatan dan beban. Dalam kegiatan ini, teknik pemilihan sampel yaitu menggunakan teknik random sampling. Penentuan sampel dilakukan sebesar 20% dari saldo akun dengan tujuan memastikan bahwa transaksi yang diuji bersifat material. Proses ini mencakup penelusuran dokumen pendukung seperti faktur, invoice, dan bukti kas, serta pengujian kesesuaian nilai, tanggal, klasifikasi akun, dan kelengkapan bukti transaksi. Selanjutnya pada tahap yang kelima yaitu saya terlibat dalam finalisasi dokumentasi audit melalui penyusunan checklist kertas kerja pemeriksaan. Checklist ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur audit telah dilaksanakan dan seluruh dokumen tersusun sesuai standar internal KAP. Saya juga membantu penataan ordner kertas kerja pemeriksaan, penambahan sekat pemisah, serta penyusunan cover ordner sebagai bentuk standarisasi dokumentasi audit. Selama magang di KAP Mulyadi dan rekan, saya menerapkan mata kuliah yang telah saya tempuh sebelumnya. Sistem informasi akuntansi saya terapkan dalam pengarsipan audit dan pengelolaan dokumen klien. Akuntansi keuangan digunakan dalam memahami laporan keuangan dan saldo akun. Sementara itu, pemeriksaan akuntansi saya terapkan dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan, sampling pendapatan dan beban, serta proses verifikasi audit. Kegiatan magang saya tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan mata kuliah yang saya konversi selama magang MBKM, yaitu yang pertama, mata kuliah Balance Scorecard. Hal ini berkaitan dengan kegiatan magang saya dalam memahami kinerja perusahaan klien secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari perspektif proses bisnis dan pengendalian internal. Yang kedua, mata kuliah analitika keputusan dengan spreadsheet. Hal ini relevan dengan aktivitas pengolahan dan analisis data keuangan klien, khususnya dalam proses sampling akun pendapatan dan beban. Yang ketiga, keterkaitan dengan mata kuliah data akuntansi dan analitika.
terlihat pada proses penginputan dan pengolahan data laporan keuangan ke dalam laporan audit independen serta kertas kerja pemeriksaan. Yang keempat, mata kuliah teori akuntansi berkaitan dengan pemahaman prinsip, konsep, dan standar akuntansi yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang terakhir, mata kuliah English Business Communication mendukung kemampuan saya dalam memahami istilah-istilah audit dan akuntansi yang sebagian besar menggunakan bahasa Inggris, terutama dalam dokumentasi audit, istilah profesional, serta komunikasi tertulis yang bersifat formal. Alhamdulillah, selama 4 bulan lebih 13 hari saya mengikuti program magang mandiri MBKM di KAP Mulyadi dan rekan, tidak ada kesulitan. Saya memperoleh pengalaman berharga yang meningkatkan pemahaman saya terhadap dunia kerja profesional, khususnya di bidang audit. Program ini tidak hanya memperkuat kompetensi teknis, tetapi juga melatih ketelitian, tanggung jawab, dan etika profesional sebagai calon akuntan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan magang MBKM yang saya jalani. What's been on my mind? I wanna be